I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the
membahas tentang jenis-jenis aborsi. Seperti yang diketahui, pengelompokan abortus menjadi ada dua bagian besar, yaitu yang pertama abortus spontan, yang kedua abortus provokatus. Yang pertama abortus spontan, yaitu pengguguran kandungan yang terjadi secara alamiah tanpa ada usaha dari luar atau campur tangan manusia, meliputi abortion spontaneous atau pengguguran kandungan secara tidak sengaja, dan abortion natural atau pengguguran kandungan secara alamiah. Yang poin kedua yaitu abortus provokatus, yaitu pengguguran kandungan yang disengaja terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, sifat-sifat aborsi. Di sini sifat-sifat aborsi ada terdiri dari dua poin. Yang pertama, bersifat legal. Aborsi legal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berkompeten berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan. Sesuai pasal 75 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Kesehatan serta dengan persetujuan ibu yang hamil atau suami. Yang poin kedua yaitu bersifat legal. Aborsi legal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak kompeten melalui cara-cara di luar medis atau pijat, jamu atau ramuan-ramuan dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil dan atau suaminya. Aborsi legal sering juga dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten tetapi tidak mempunyai indikasi medis. Oke, baik, sekian penyuluhan dari kami. Apakah saudara-saudara sekalian memiliki pertanyaan? Jika ada, kami silakan. Saya Ibu. Ya baik, silakan. Ya, di sini saya akan bertanya tentang apa saja hambatan terhadap aborsi meskipun hal tersebut diperbolehkan secara hukum. Ya, pertanyaan selanjutnya apakah masih ada? Ya, baik. Ya, selamat sore Ibu-ibu. Di sini saya akan bertanya bagaimana pencegahan dan penanggulangan terhadap aborsi. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan? Oke, baik. Jika tidak ada, di sini pertanyaan pertama akan dijawab oleh rekan saya. Silakan. Jadi pertanyaan yang sempat Ibu jelaskan kepada saya, di sini saya akan menjawab. Jadi jawabannya itu meskipun undang-undang memperbolehkan aborsi atas dasar dan kondisi tertentu, negara-negara tersebut juga mempunyai undang-undang yang juga menjadikan aborsi sebagai tindakan kriminal. Jika Anda menyediakan layanan aborsi di luar ketentuan yang telah ditetapkan, 3 dari 4 negara sebenarnya menerapkan hukuman pidana bagi perempuan yang mencari layanan aborsi. Ada begitu banyak aspek yang tertulis dalam undang-undang yang menghalangi akses terhadap layanan kesehatan, termasuk pembuktian pemerkosaan, memerlukan persetujuan dewan medis atau komite peradilan, dan masa tunggu wajib. Menemukan penyedia layanan kesehatan yang bersedia memberikan layanan aborsi yang bebas dari stigma, bebas dari rasa tidak koma, dan bebas dari kelecehan juga merupakan sebuah tantangan. Itu adalah jawaban dari saya. Apakah Ibu menerima jawaban dari saya? Ya, oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, sini saya akan menjawab. Jawabannya yaitu pencegahan aborsi melibatkan pendekatan holistik, termasuk edukasi seksual komprehensif, akses yang mudah ke kontrasepsi, dukungan sosial untuk ibu hamil, serta layanan kesehatan reproduksi yang memadai. Berikut penanggulangan melibatkan penegakan hukum terhadap aborsi ilegal dan
penanganan kasus aborsi yang dilakukan dengan aman dan legal di bawah pengawasan profesional medis. Selain itu, penting untuk memahami faktor sosial dan ekonomi yang mendorong aborsi serta bekerja menuju solusi yang lebih mendalam untuk masalah tersebut. Apakah Ibu menerima jawaban dari kami? Oke, baik, sekian hasil penyuluhan dari kami. Selanjutnya di sini kami akan memberikan hadiah kepada masyarakat yang bertanya kepada kami. Ibu yang tadi bertanya dimohon berdiri dan maju ke depan. A few moments later. Bila ada matahari